Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Jela Buaji. Saya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 243022011. Saya semester 2, kemudian saya kuliah di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, teman-teman, di sini saya ingin eh, menjelaskan per poin saya, yaitu yang bertema ketika dakwah kehilangan ilmu, ancaman bagi umat. Nah, saya akan menjelaskan bahwa eh, ketika dakwah kehilangan ilmu, ancaman bagi umat. Nah, jadi ketika dakwah kehilangan ilmu, maka ancamannya bagi umat. Nah, kemudian begini teman-teman, ketika kita berdakwah, kita harus berlandaskan ilmu dulu. Jangan kita asal-asal berdakwah tetapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan kepada orang lain, teman-teman. Nah, jadi ketika kita berdakwah, kita dulu mencari, mentelusuri apakah ilmu ini baik untuk masyarakat atau untuk teman-teman lainnya atau teman sahabat kita. Kita harus mencarinya dulu atau menggalinya dulu. Baru itu kalau memang ini bersangkutan dengan Al-Quran atau hadis atau memang Rasulullah SAW pernah menyampaikan, nah itu memang wajib untuk kita sampaikan kepada orang lain karena itu adalah ilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan ketika kita di ketika kita diketahui bahwa kita itu memang ulama, orang karena kita orang kaya atau memang kita dikenali banyak orang sehingga kita bisa berdakwah tanpa landasan ilmu begitu. Jadi ketika kita berdakwah atau ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, maka kita harus tahu dulu apakah dakwah ini bagus, apakah dakwah ini memang bisa bermanfaat bagi orang lain, maka kita harus menyampaikannya juga. Asal kita sudah mengetahui atau kita sudah mempelajarinya lebih mendalam. Nah, oke. Selanjutnya saya akan memaparkan materi ini, materi yang berjudul ketika dakwah kehilangan ilmu, ancaman bagi umat. Oke, selanjutnya saya makna dan konteks hadis. Tafsir birra'i artinya penafsiran seseorang dalam menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan suatu pemahaman khusus yang hanya berlandaskan dengan ra'yu opini semata. Jadi tafsir birra'i ini artinya penafsiran seseorang dalam menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan sesuatu pemahaman khusus yang hanya berlandaskan dengan opini semata. Kemudian satu, redaksi hadis. Hukum menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan akal dan opini tanpa landasan ilmu yang benar. Hukumnya haram dan terlarang melakukannya. Jadi hukum menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan akal dan opininya sendiri tanpa landasan ilmu yang benar, hukumnya adalah haram. Jadi artinya ini ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tapi pakai akal kita sendiri dan opini kita sendiri tanpa berlandasan ilmu dengan Al-Quran, maka itu adalah haram. Begitu. Tanpa berlandaskan Al-Quran itu adalah haram. Atau kita menafsirkan Al-Quran dan hadis begitu dengan dengan melihat cara pandang kita sendiri, kemudian kita menyampaikan kepada seseorang, tetapi yang kita sampaikan itu, pesan yang kita sampaikan itu tidak berlandaskan ilmu, artinya kita tidak mengetahuinya apakah itu bermanfaat atau tidak begitu, kecuali yang bermanfaat seperti kita bisa menafsirkan Al-Quran begitu, tapi dengan harus ada dalil-dalilnya gitu. Kemudian ada juga Quran surah Al-Isra ini artinya, dan janganlah kamu mengikuti yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabnya. Itu Quran surat Al-Isra ayat 36. Jadi teman-teman, di dalam ayat ini
artinya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semua itu akan diminta pertanggungjawabnya. Jadi ketika kita ketika kita mendengar sesuatu seperti orang yang berdakwah begitu, kita tidak harus mempercayainya dulu. Seperti kita harus mempelajarinya dulu lebih baik, dan kita harus mendengarkannya dulu, dan kemudian kita jangan selalu mengikutinya begitu. Kita harus mentelitinya dulu gitu. Dan kan di sini sudah dibilang, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi artinya kita itu tidak bisa mengikuti apa yang memang kita tidak ketahui, karena pendengaran kita, penglihatan, dan hati nurani itu akan diminta pertanggungjawabnya. Begitu. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, definisi dai tanpa ilmu. Jadi, dakwah tanpa ilmu adalah aktivitas seseorang dalam menyampaikan, mengajak, atau menyeru kepada ajaran agama Islam tanpa didasari pengetahuan agama yang cukup dan benar. Jadi definisi dai tanpa ilmu itu dakwah tanpa ilmu adalah aktivitas seseorang ya, seperti contohnya kita ya menyampaikan dakwah kepada seseorang atau mengajak, tetapi tidak berlandaskan ilmu agama gitu. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berfatwa bicara agama tanpa ilmu, maka dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Jadi teman-teman, barang siapa yang berfatwa bicara agama tanpa ilmu itu, maka dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Ini sangatlah kejam teman-teman. Jadi memang Rasulullah SAW itu sudah memang mengatakan ya, bahwa barang siapa yang berbicara tanpa didasari ilmu, maka dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Jadi teman-teman, semoga ini bisa menjadi motivasi kita. Jadi kalau kita ingin berbicara atau menyampaikan pesan kepada seseorang tanpa berlandaskan ilmu, maka berhati-hatilah. Sebaiknya kita harus menjaga ya. Seharusnya kita lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan pesan kita. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ciri-ciri dai tanpa ilmu. Jadi ciri-ciri dai tanpa ilmu itu pertamanya menyampaikan agama berdasarkan pendapat pribadi. Kedua, tidak memiliki sumber ilmu yang sahih. Ketiga, mengambil dalil secara potong. 4, mudah menghakimi. 5, mengejar popularitas daripada kebenaran. 6, mudah merendahkan orang lain, menyampaikan dakwah dengan bahasa kasar. Jadi, ini teman-teman ciri-ciri dai tanpa ilmu. Yang pertama itu menyampaikan agama berdasarkan pendapat pribadi. Nah, jadi ciri-ciri dai tanpa ilmu itu adalah menyampaikan agama berdasarkan pendapatnya sendiri atau opininya sendiri gitu. Jadi dia menafsirkan sendiri tentang Al-Quran atau tentang hadis, atau dia dia menyampaikan dakwah itu dengan pemikirannya sendiri teman-teman, tapi tidak dengan dia tidak ini seperti misalnya begini, misalnya di dalam Al-Quran itu dianjurkan memakan ini pakai tangan kiri gitu loh. Jadi itu dia seperti itulah contoh orang yang menyampaikan dakwah tanpa didasari ilmu. Artinya dia menyampaikan itu berdasarkan pendapatnya sendiri gitu. Kemudian kedua, tidak memiliki sumber ilmu yang sahih. Jadi ciri-cirinya memang ini ya, yang paling memang yang memang paling terpikat dalam ciri dai tanpa ilmu, tidak memiliki sumber ilmu yang sahih gitu. Jadi
dia ini tidak memiliki sumber ilmu yang sahih, dia hanya berbicara sana, berbicara sini tanpa dia tidak tahu tanpa dia tidak mempunyai sumber ilmu itu yang dia dapat dari mana begitu. Tidak juga di hadis atau di Al-Quran, tapi dia hanya sembarang begitu. Jadi yang ketiga, mengambil dalil secara potong. Nah, ini juga ini teman-teman. Jadi ciri-cirinya dai tanpa ilmu itu mengambil dalil secara potong. Jadi dia itu biasanya mengambil dalil secara potong, kemudian dia tafsirkan sendiri atau dia memakai opininya sendiri, dia sambung-sambungkan dengan dalil-dalil yang dia potong-potong itu, kemudian dia sampaikan kepada seseorang atau kepada banyak orang tempat umum. Kemudian ada nomor 4, mudah menghakimi. Nah, jadi ciri dai tanpa ilmu itu dia mudah menghakimi teman-teman. Kemudian yang kelima, mengejar popularitas daripada kebenaran. Nah, artinya dia ini hanya mengejar popularitas daripada kebenaran gitu. Kemudian yang keenam, mudah merendahkan orang lain dan menyampaikan dakwah dengan bahasa kasar. Nah, ini tentu ya, karena dai tanpa ilmu itu memang sangatlah banyak, bukan banyak teman-teman, tapi sangatlah mudah kita kenali, karena ini kalau orang yang berbicara kasar atau bahasa kasar, maka itu seperti orang yang tidak punya adab atau tidak punya etika teman-teman. Jadi mereka itu hanya dikenal saja dengan kayak ulama atau dai begitu, atau orang-orang yang terkenal, tetapi ini latar belakang mereka itu tidak menggambarkan kalau dia itu adalah seorang dai gitu, karena bahasanya kasar. Kemudian mudah merendahkan orang lain. Nah, seperti teman-teman, seperti ada ini, itu ada di slide selanjutnya, saya akan jelaskan dai yang berbicara kasar ya. Nah, kemudian di ini ciri dai tanpa ilmu itu juga mudah merendahkan orang lain. Jadi dia itu mudah merendahkan orang lain dan menyampaikan dakwah menyampaikan dakwah dengan bahasa kasar. Itu ya teman-teman, 6 ciri-ciri dai tanpa ilmu ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh kasus. Nah, kita nonton dulu ya teman-teman isi videonya. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukur innaka ya makariya maghfurun artihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan saya. Saya difitnah dina, senang tetap saya mendoakan. Semua gudangnya bersih. Tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Iya betul. Alhamdulillah. Nah, itu tadi teman-teman contoh kasus ya, video tadi berdakwah dengan pendapat pribadi. Nah, dalam potongan video ceramah yang diunggah oleh pengguna TikTok dengan username Deform memperlihatkan salah satu oknum yang dimana dalam potongan tersebut oknum terlihat berpenampilan seperti pendakwah. Oknum tersebut membahas mengenai bahasa semut yang entah ia ketahui dengan landasan apa. Nah, jadi teman-teman, video tadi yang saya putar itu memang sangat viral di media sosial karena dia berdakwah dengan pendapat pribadi. Contoh seperti dia mengatakan bahwa dia dia bisa berbicara dengan semut, pakai bahasa semut. Nah, itu kira-kira dia mendapatkan
mendapatkan ilmu itu dari mana, atau dia bisa berbicara dengan semut itu di mana. Kan itu kita tidak harus lebih percaya untuk bisa melihatnya. Kita tidak bisa harus kita tidak harus mempercayainya kalau itu dia bisa berbicara dengan semut gitu. Jadi ini adalah contoh kasus kedua, berdakwah dengan pendapat pribadi. Oke, langsung kita lanjut ke video kedua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati waswas. Ini di dalam agama saya. Makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Gitu. Itu hanya sama anak SD. Iya. SD nggak banyak salah. Anak SD pun juga tahu. Ya, anak TK pun nggak banyak salah. Itu tuh surat terakhir di Al-Quran, surat An-Nas. Salah satu surat yang paling pendek. Oke. Jadi satu dunia orang Islam hafal surat itu. Oh ya. Iya, dan artinya itu salah. Jadi suratnya salah, artinya cara bacanya salah juga. Ya, yang dia baca itu surat An-Nas, tapi cara bacanya salah. Cuman yang dia terjemahkan surat Al-Zariyat. Oh. Ya, yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu beribadah. Itu ayatnya bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayatnya. Oh. Kalau yang dibaca tadi itu bisikan dari minal jinnati wan nas. Yang ada di hati was-was yang datang di hati manusia itu minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Nah, itu teman-teman contoh kasus yang kedua ya, video yang saya perlihatkan tadi. Nah, ini dia menyampaikan ayat dengan penafsiran sendiri dalam video unggahan Pojok Bogor. Terlihat oknum ini sedang melakukan podcast dan ia menyampaikan arti dari surah An-Nas yang salah dalam pengertiannya. Pada podcast pertama ia mengatakan dalam Al-Quran itu ada yang namanya jin, yaitu di surah An-Nas. Kemudian pada video itu salah satu ustaz memperbaiki arti yang ia sebutkan. Kenyataannya oknum ini sedang membacakan arti dari surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi teman-teman, dia menyampaikan ayat ini dengan penafsirannya sendiri. Jadi yang tadi itu dia membacakan ayat lain, kemudian artinya juga yang lain. Jadi dia ini masih belum dikatakan sebagai bagaimana ya teman-teman, seperti dia itu menyampaikannya agak masih keliru gitu. Jadi kita harus kita harus melihatnya dulu begitu dari pandangan kita masing-masing. Apakah ini sebenarnya dia ini adalah pendakwa gitu. Jadi sebelum kita melihatnya lebih dahulu begitu, kita melihat dakwah-dakwanya, kita mengambil pelajaran dari situ bahwa kalau kita ingin menyampaikan dakwah atau menyampaikan sesuatu seperti macam ayat atau artinya gitu, kita harus menyampaikannya dengan baik, dengan jelas gitu, bukan seperti yang tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh kasus yang keempat. 4 atau 3 nih. Iya, cangkemnya itu loh. Sabar. Pokoknya lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Es tehmu sih oke Ran? Masih? Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Loh, bakul es loh. Nah, itu contoh kasus yang ketiga atau keempat teman-teman, aku sudah lupa. Nah, yang ketiga. Nah, itu teman-teman contoh kasus pendakwa yang merendahkan orang lain.
Dalam unggahan tersebut terlihat oknum tersebut sedang merendahkan penjual es teh dengan beralasan candaan. Pengguna Sony Goodface ini mengunggah potongan video oknum tersebut dengan lantang meneriaki bapak penjual itu dengan kalimat yang tidak seharusnya ia lontarkan. Lebih parah lagi dari kalimat yang ia ucapkan, rekan-rekan di sampingnya tertawa dengan kencang tanpa memikirkan perasaan bapak itu sendiri. Bapak itu tersebut. Jadi ini contoh kasus yang ketiga, teman-teman. Dia itu seorang pendakwa, tetapi dia itu tidak beretika gitu loh. Dia itu dia pendakwa, tapi kenapa dia merendahkan orang lain? Seperti tadi penjual ST tadi, dia merendahkan penjual ST tadi gitu. Tetapi bagaimana ya? Dia itu merendahkan penjual ST itu dengan beralasan bercanda gitu. Tetapi apakah candaan itu bisa mencerminkan bagaimana bahwa kalian itu adalah orang-orang yang beragama, beretika dipandang orang gitu. Kalian itu adalah orang-orang yang dikenal banyak orang bahwa kalian itu memang seorang ulama, seorang yang pernah pendakwa gitu loh, seorang yang menyampaikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa kalian berdakwah tapi kalian merendahkan orang lain gitu? Dan orang juga rekan-rekan yang di sampingnya ini juga, mereka hanya tertawa tanpa memikirkan perasaan bapak tersebut gitu. Jadi ini contoh kasus yang ketiga, bagaimana mereka berdakwah, si pendakwa ini yang merendahkan orang lain gitu. Jadi si pendakwa ini, si Gus Miftah ini, dia merendahkan seorang bapak-bapak penjual ST. Dia di situ juga mengucapkan bahwa ini dia sudah mengucapkan yang tidak bagus lagi, begitu, yang merendahkan seorang penjual ST ini. Tapi penjual ST ini hanya tersenyum saja karena dia menganggap juga sebagai candaan. Tetapi kita juga tidak mengetahui bahwa bagaimana ya perasaan si penjual ST itu. Jadi ini ciri-ciri orang yang tidak dai tanpa ilmu gitu. Oke, langsung saja. Penyebab munculnya fenomena dai tanpa ilmu. Yang pertama, kurangnya pemahaman akan pentingnya ilmu sebelum berdakwah. Jadi kurangnya pemahaman akan pentingnya ilmu sebelum berdakwah. Mereka merasa niat sudah cukup dengan semangat berdakwah tanpa mempersiapkan diri dengan ilmu yang cukup, sehingga mereka berani berdakwah atas dasar kebodohan yang disebut sebagai jahil kuadrat, yang lebih berbahaya karena tidak sadar akan ketidaktahuannya. Jadi mereka ini berdakwah hanya karena niat sudah cukup saja dengan semangat berdakwah, tanpa mereka mempersiapkan diri mereka atau mempersiapkan apa yang mereka harus sampaikan kepada mereka atau mereka itu berdakwah tanpa berlandaskan ilmu, tanpa belajar dulu tanpa mereka belajar agama Islam, atau mereka ini tidak belajar gitu, tidak belajar kepada orang-orang yang lebih tahu gitu, lebih menggurui gitu. Jadi mereka ini, penyebab munculnya ini karena mereka hanya merasa niat sudah cukup, jadi mereka berdakwalah, menyampaikan inilah tanpa mereka belajar dulu gitu. Kemudian yang kedua, rendahnya literasi keagamaan dalam masyarakat. Nah, mampu membedakan antara dai yang berilmu, rendahnya literasi keagamaan dalam masyarakat. Kemudian mampu membedakan antara dai yang berilmu dengan orang yang hanya pandai berbicara. Mereka terbiasa menerima informasi dari tokoh yang populer atau sering tampil di media tanpa menelusuri atau memeriksa kebenaran informasi. Mereka juga terbiasa tidak mencari tahu latar belakang dan keilmuan orang tersebut. Jadi rendahnya literasi keagamaan ini dalam masyarakat karena mampu membedakan antara dai yang berilmu dengan orang yang hanya pandai berbicara. Mereka terbiasa menerima
mereka terbiasa menerima informasi dari tokoh yang populer atau sering tampil di media sosial. Jadi, mampu membedakan antara dai yang berilmu dengan orang yang hanya pandai berbicara. Mereka terbiasa menerima informasi dari tokoh yang populer atau sering tampil di media tanpa menelusuri atau memeriksa kebenaran informasinya gitu. Jadi itu ya, yang kedua penyebabnya muncul fenomena dai tanpa ilmu karena rendahnya literasi keagamaan dalam masyarakat. Oke, selanjutnya 3. Salah kaprah terhadap sabda Nabi. Karena salah kaprah terhadap sabda Nabi. Ya, kemudian yang Nabi katakan bahwa hadisnya bahwa sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, sampaikan walau satu ayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Sebagian dari mereka menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk membenarkan perbuatan mereka untuk berdakwah sembarangan tanpa ilmu, padahal yang dimaksud adalah menyampaikan ajaran yang benar dan syahih, bukan sembarangan berbicara tanpa ilmu. Jadi mereka ini sudah salah karena mereka salah kaprah terhadap sabda Nabi, karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwa sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, tetapi mereka salah maksud gitu. Mereka memaksudkan bahwa mereka itu harus menyampaikan walaupun mereka itu tidak mempunyai ilmu gitu, walaupun hanya satu ayat, tetapi yang sebenarnya dimaksud oleh Nabi SAW itu harus menyampaikan ini, sampaikanlah dari walau hanya satu ayat, itu artinya menyampaikan ajaran agama atau menyampaikan kebenaran dari menyampaikan ajaran yang benar dan sahih, dan bukan sembarangan berbicara tanpa ilmu gitu. Jadi kita harus menyampaikan pesan atau berdakwah itu harus berbicara, harus menyampaikan dengan benar dan memang terbukti gitu. Yang terbukti itunya maksudnya memang Allah sudah yang Allah sampaikan gitu, yang Allah larang, atau seperti yang disampaikan Rasulullah itu yang harus disampaikan kepada masyarakat atau kepada orang-orang. Oke, langsung saja. Kemudian memotivasi berdakwah yang kurang tepat. Dalam dunia dakwah, niat dan motivasi memiliki peran yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Nah, niat menjadi penentu nilai amal seseorang, termasuk dalam aktivitas dakwah. Namun saat ini semua orang yang menyampaikan pesan ajaran Islam tidak memiliki motivasi yang benar. Salah satu motivasi yang kurang tepat adalah keinginan untuk cepat dikenal, populer, atau dihormati sebagai tokoh agama. Fenomena ini banyak ditemukan terutama di platform media sosial. Ya, ini memang kenyataan teman-teman. Mereka itu hanya niat menjadi penentu nilai amal seorang, termasuk dalam aktivitas dakwah. Namun saat ini mereka semua orang yang menyampaikan pesan ajaran Islam tidak memiliki motivasi yang benar. Salah satunya mereka itu hanya ingin mau dikenal atau ingin populer. Jadi mereka menyampaikan ilmu itu tanpa mereka sadari bahwa dakwah atau pesan yang mereka sampaikan itu tidak masuk akal, atau mereka menyampaikan pesan itu tidak didasari ilmu dulu. Jadi mereka itu hanya mengejar popularitas saja, hanya ingin suka dikenal, hanya ingin populer itu. Jadi itu yang menyebabkan munculnya fenomena dai tanpa ilmu, teman-teman. Kemudian dampak dakwah tanpa ilmu terhadap masyarakat.
Jadi yang pertama itu munculnya pemahaman agama yang sempit dan radikal. Kedua, menyebarnya pemahaman yang salah. Ketiga, kehilangan kepercayaan terhadap agama. Keempat, kehilangan peran ulama di tengah dakwah tanpa dasar ilmu. Jadi pertama itu munculnya pemahaman agama yang sempit dan radikal. Jadi di masyarakat itu akan pastinya yang pertama itu munculnya pemahaman agama yang sempit dan radikal. Jadi pemikirannya mereka itu tentang agama sangatlah sempit dan tidak bagaimana luas gitu. Kemudian yang kedua, menyebarnya pemahaman yang salah. Jadi jika dampaknya dari dampak dari dakwah itu tanpa ilmu itu yang sudah menyebarkan dakwah-dakwah itu yang salah, maka akan menyebarnya pemahaman yang salah juga. Jadi kita sebagai masyarakat itu akan menerima pesan yang salah karena si dai ini yang tanpa ilmu ini menyampaikan pesan yang salah. Jadi kita yang menerimanya yang tidak tahu apa-apa, kita akan menerimanya dan menyebarkan lagi ke teman-teman lain atau kepada orang lain itu akan salah juga gitu. Kemudian yang ketiga, kehilangan kepercayaan terhadap agama. Jadi masyarakat itu akan kehilangan kepercayaan terhadap agama karena sudah kemakan dari dakwah tanpa ilmu tadi, yang menyampaikan ilmu tanpa dasar agama tadi gitu loh. Kemudian yang keempat, kehilangan peran ulama di tengah dakwah tanpa dasar ilmu. Jadi yang keempat ini adalah kehilangan peran ulama di tengah dakwah tanpa dasar ilmu gitu. Kemudian solusi menyampaikan dakwah dengan ilmu dan amanah gitu. Yang pertama, pentingnya talaki, belajar langsung dari guru. Nah, dengan talaki kita bisa menghindari pemahaman yang keliru atau rendah karena setiap penjelasan bisa langsung diklarifikasi dan diperdalam oleh gurunya. Jadi yang pertama itu pentingnya ya kita untuk belajar langsung dari guru, atau kita dari ulama besar, atau kepada orang yang memang sudah bertahun-tahun belajar agama Islam gitu. Jadi kita harus belajar dulu, kita harus mencari-cari ilmu, atau kita belajar dari guru kita, bertanya-tanya bagaimana ini, bagaimana itu. Kemudian jika kita sudah tahu bahwa dasar-dasar agama begini, apa yang dilarang dalam agama, atau apa sih dasar-dasar agama dulu. Kemudian kalau kita sudah mengetahuinya dari guru langsung, kemudian kita bisa menyampaikan kepada orang lain gitu. Jadi itu kita menyampaikan dakwah kita menyampaikan dakwah itu didasari dengan ilmu. Jadi yang kita sampaikan itu adalah amanah gitu. Yang kedua, adab dalam berdakwah, niat, metode, dan rujukan. Dakwah merupakan suatu tanggung jawab mulia yang tidak hanya berfokus pada konten pesan yang disampaikan, tetapi juga terkait dengan metode serta motivasi di balik niat pendakwah. Terdapat berbagai cara berdakwah yang tepat disesuaikan dengan situasi sebagaimana metode berdakwah berikut. Yang pertama, menyampaikan dakwah dengan hikmah, kebijaksanaan. B, yang kedua itu penyampaian dakwah dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Penyampaian dakwah melalui diskusi yang baik. Kemudian menyampaikan dakwah melalui teladan yang baik. Nah, ini adab dalam berdakwah. Jadi si penerima dakwah ini bisa menerima dakwah dengan baik dan dengan jelas, dan mereka bisa memahaminya, dan mereka juga bisa menyampaikan pesan ini kepada orang lain dengan benar dan amanah. Jadi pakai adab-adab yang begitu. Jadi itu adalah solusi menyampaikan dakwah dengan ilmu dan amanah. Kemudian, ini ada pertanyaan dari teman-teman di kelas. Yang pertama itu pertanyaan dari Sulis Makalalat ya. Dari Sulis Makalalat. Nah, ini pertanyaan dari Kak Sulis tentang dai tanpa ilmu ya, tentang materi yang saya presentasikan ini. Yang pertama itu Kak Sulis
terima kalala itu dia punya pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi jika seorang dai berdakwah tanpa landasan ilmu yang benar? Nah, pertanyaan itu apa yang sebenarnya terjadi jika seorang dai berdakwah tanpa landasan ilmu yang benar? Nah, jadi jika dakwah disampaikan tanpa ilmu, maka besar kemungkinan adalah pendapat pribadi, ya, pendapat pribadi, dan hanya hawa nafsu atau bahkan kesesatan. Ini bisa menyesatkan umat memecah belah persatuan dan menciptakan kebingungan dalam memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya terjadi itu jika seorang dai berdakwah tanpa ilmu itu yang sebenarnya akan memecah belah persatuan, kemudian akan menimbulkan kebingungan, menciptakan kebingungan dalam memahami ajaran Islam yang sebenarnya gitu. Gini. Jadi jika si dai berdakwah tanpa ilmu, memang sangat besar sekali ini dampaknya dan yang sebenarnya terjadi. Yang pertama itu, tapi yang memang fatal yang terjadi itu apa yang sebenarnya terjadi jika seorang berdakwah tanpa landasan ilmu itu yang benar. Nah, itu akan berpengaruh kepada kita dan kepada generasi muda juga. Dan kenapa generasi muda sama dengan generasi dengan kita para masyarakat? Karena kita itu tidak mengetahui apa yang dia katakan, apakah itu memang benar atau tidak. Tetapi kalau jika orang yang benar-benar memahami agama Islam atau memahami ajaran Islam, maka dia tidak akan percaya. Tetapi kita harus menjaga-jaga juga, dan kita harus mengetahui dulu apakah dia ini memang dai memang seorang dai yang memang sudah menggurui, yang sudah pernah belajar, yang sudah pernah yang sudah pernah belajar dari guru gitu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Kak Gevita. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita mengenali dakwah yang tidak berlandaskan ilmu agar tidak mudah terpengaruh? Nah, ini bagus banget ya teman-teman pertanyaannya. Jadi jawabannya itu, kita bisa mengenali dakwah yang kita kita bisa mengenali dakwah yang tanpa ilmu dari beberapa ciri, seperti tidak disertai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Isi ceramahnya cenderung provokatif, menghakimi tanpa dasar, atau tidak dilakukan oleh orang yang jelas latar belakang keilmuannya selalu kritis dan tayabun. Klarifikasi adalah kuncinya. Itu ya ciri-cirinya teman-teman. Jadi kita harus mengetahuinya ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Kajian Matona, apakah ada contoh nyata di masyarakat saat dakwah tanpa ilmu justru menyesatkan umat? Nah, jadi pertanyaan ini ya benar. Ya memang ada contohnya. Misalnya ketika ada orang yang mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal, atau sebaliknya dengan alasan pribadi tanpa dalil gitu. Kemudian atau dai yang memecah belah umat karena fanatisme kelompok tanpa mengajarkan akhlak dan persatuan. Ini terjadi di banyak tempat dan menjadi pelajaran bahwa dakwah tanpa ilmu itu memang berbahaya. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi misalnya ketika ada orang yang mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal, itu adalah dai yang memang menyesatkan umat gitu loh. Karena itu memang tidak haram, tetapi dia mengharamkan. Karena dia tahu dari mana itu kalau itu haram. Dia tahu dari mana. Padahal itu tidak betul. Seperti contohnya ya, saya kayak kasih contoh bahwa dia bilang
dia bilang sapi itu haram. Nah, itu dia tahu dari mana kalau haram, kalau itu sapi itu haram? Tidak kan? Pasti halal karena memang tidak masuk akal, itu karena hanya opininya sendiri gitu. Baru habis itu kalau memang misalnya itu sapi itu haram, contoh ya ini, kenapa hari raya Idul Adha itu berkorban berkorban hewan sapi? Coba kalau umpama haram itu pasti halal toh. Nah, itu jadi itu adalah contoh masyarakat, contoh orang dai yang menyesatkan umat gitu. Jadi jangan langsung percaya ya teman-teman kepada dai. Seharusnya kita itu memang bisa ya membedakan mana dai yang tanpa ilmu dan mana dai yang memang bisa kita lihat, maksud kita bisa bedakan gitu, orang bisa bedakan sendiri mana yang memang ini memang betul-betul dai bagus dan mana, karena ini semua itu orang bisa lihat dari orang punya etika dan adab sendiri begitu. Macam dapat kantor tuh seperti contoh ya Ustaz itu Gus Miftah itu yang baru-baru kesana viral yang tadi saya putar DP video itu, pasti kan dia itu padahal ulama tuh, baru dia kenapa dia merendahkan orang lain, apalagi itu si Bapak ST, padahal kalau dikira-kira dia itu seorang ulama. Seharusnya dia itu yang mengajarkan orang jangan begini, jangan begitu, jangan bakasih bahina-hina begitu, tapi kenapa dia yang baik? Jadi orang bisa lihat dari sudut pandangnya orang siapa, begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Jadi fenomena dakwah tanpa ilmu ini dapat menyebabkan munculnya pemahaman agama yang sempit, radikal, dan menyesatkan, serta meningkatkan risiko penyebaran informasi yang keliru melalui konten yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi para pendakwah untuk memperdalam ilmu keagamaan dan menampilkan praktik yang sesuai dengan ajaran yang sahih. Penyebaran dakwah yang tidak berlandaskan ilmu yang benar dan berdampak buruk terhadap masyarakat dan keutuhan umat Islam sendiri. Penyebaran pemahaman yang salah berpotensi memicu konflik sosial serta merusak kepercayaan terhadap agama. Maka dari itu, para dai dan pendakwah harus selalu mengedepankan ilmu yang mendalam, menjaga silaturahmi dan bertanggung jawab dan dalam menyampaikan pesan agama. Gitu. Jadi fenomena dakwah tanpa ilmu ini dapat menyebabkan munculnya pemahaman agama yang sempit ya dan radikal dan menyesatkan umat manusia. Jadi seharusnya kita harus menjaganya dengan apa? Seharusnya kita harus belajar dulu. Jadi kita harus mencari ilmu dulu dengan baik, dan kita harus mencarinya kepada guru yang sudah bertahun-tahun atau dia yang sudah mempunyai banyak yang sudah banyak ilmu. Jadi kita bisa belajar kepada dia begitu. Jadi jangan hanya karena niat kita memang sudah cukup untuk menyampaikan pesan, jadi kita sudah karang-karang cerita. Jadi jangan begitu ya teman-teman. Jadi kita harus menyampaikan pesan dakwah dulu kepada orang lain dengan cara yang bagus dan cara yang baik dan cara yang memang kita sudah tahu apa yang memang kita sampaikan dan apa yang memang harus yang kita sampaikan kepada orang-orang. Nah, itu yang harus yang kita pelajari dulu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itulah presentasi per poin saya. Ya, mungkin hanya itu saja, dan apabila masih kurang paham, teman-teman bisa ulangi lagi video saya atau teman-teman bisa belajar lagi karena saya juga di sini masih belajar, teman-teman. Nah, oke teman-teman, hanya itu saja. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.